Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Margo Apiari. Saat ini kita akan membahas tentang air terjun, yang mana air terjun itu akan kita buat dengan tambahan akar alami dari beberapa vegetasi yang ada di apiari. Akar ini saat ini sudah mulai lumayan lebat ya, tumbuhnya itu di sekitaran air terjun. Buat teman-teman, ini salah satu cara buat referensi mungkin, karena sebelumnya saya juga sudah membuat air terjun yang mini dengan filter dari akar dari vegetasi yang ada di apiari. Saat ini saya akan mencoba lagi di air terjun yang lumayan agak lebih besar. Nah, akar ini sekarang saya coba diarahkan ke air terjun yang saya susun dengan batuan alam. Nah, untuk air terjun ini kan sebelumnya tidak menggunakan ini, tapi untuk menahan cipratan air yang dari ini air terjun yang atas, saya buat tumpukan batu-batu pipih ya, supaya cipratannya tidak terlalu banyak terbuang ke area yang lain. Nah, begitupun dengan air terjun yang sebelah sini saya susun, supaya si air sedikit tertahan dulu, nanti terkonsentrasi air terjun airnya ketika jatuh itu menjadi sedikit lebih bagus dibandingkan dengan tidak disusunnya batu pipih alam ini. Nah, untuk yang akan kita bahas saat ini adalah tumbuh akar ini. Ini asalnya dari ini nih. Saya lihat ketika tumbuh akar 1-2, saya arahkan, saya konsentrasikan di sini supaya nanti bisa menutupi batuan ini. Nah, ini salah satu akar-akar yang sudah saya arahkan, saya susun, saya desain supaya nanti semua batuan yang ada di sini bisa tertutupi oleh akar. Jadi nanti seperti jauh lebih alami dibandingkan saat ini, karena batuan yang saya susun ini memang mau tidak mau terlihat secara buatan ya, bukan alami. Tapi nanti kalau udah tertutup oleh akar-akar itu akan jauh lebih tampak alami. Awalnya ini si akar-akar ini semua terkonsentrasi di sini. Tapi saya ambil ketika itu baru 1-2 akar lah. Saya ambil, saya konsentrasikan dulu di sini supaya lebih panjang. Setelah sudah nyampe ke sini, baru saya tahan dulu di sini supaya lebih banyak. Nah, nanti seiring waktu si akar itu semakin banyak. Ini contoh salah satunya, akar semakin banyak. Nah, itu kan, nah yang seperti ini bukan alami, saya yang arahkan ke sini. Begitupun yang ini. Nah, ini yang ini. Nanti akar-akar ini akan semakin menyebar. Nah, contohnya ini. Yang ini. Itu menyebar, nanti semakin banyak lagi ke arah sini. Yang ini kan nanti ada lagi akar-akar yang kecil, nanti naik ke sini. Begitupun yang ini masuk, ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, ini contoh yang kecil-kecil nih. Ini kan bibit-bibit calon tumbuh akar lagi yang lain. Nah,
Begitupun yang ini udah banyak cabang-cabang akar. Ini akan luas jaringan akar yang ada di air terjun yang ini. Otomatis ini akan menjadi filter alami. Salah satu keuntungannya adalah menyerap nitrit, zat amoniak yang ada di dalam air. Nah, jadi si akar ini sebagai filter juga sebagai penyerap racun yang diproduksi oleh kotoran ikan. Karena kotoran ikan kan lama-kelamaan menjadi amoniak ya, terus berubah menjadi nitrit. Nah, ini bisa diserap oleh akar ini. Akar membutuhkan zat itu karena untuk proses pertumbuhan. Nah, nanti setelah ini semua tertutupi, ini air akan jauh lebih bersih lagi, karena si akar ini menyaring bukan hanya partikel kecil tetapi juga partikel besar ya. Saya kebalik, partikel besar apalagi partikel kecil apalagi partikel besar. Nah, ini jadi salah satu bentuk proses alami ya, walaupun ini bukan alam betulan, tapi alam yang saya buat sedemikian rupa. Nah, buat yang air terjun kedua seperti yang ini, kenapa saya susun seperti ini juga, tujuannya untuk menahan air dari atas ya, dari ini. Nah, dari ini terjun sini, kalau tidak menggunakan ini air itu langsung menyiprat jauh lebih besar. Makanya dikonsentrasikan dulu di sini menggunakan batu yang kecil ini. Itu akan menjadi lebih air lebih banyak melebar ya, jadi jauh lebih bagus lah. Terus kenapa saya bukan bikin seperti ini juga, karena nanti ada semacam sedimen kasih yang bisa terkonsentrasi semacam ini. Ada semacam itu, lumut ya, lumut. Nanti banyak tumbuhan kecil, airnya semacam tumbuhan paku ini jadi tumbuh di sini. Itu alami, tumbuh secara tidak sengaja dari sedimentasi yang terjadi di air terjun itu. Nah, ini juga sama, ini akar-akar yang alami. Sebelumnya itu batu aja nih, ini semuanya saya tanam tumbuhan paku. Nah, saya semai tanah, terus tumbuhan paku yang kecil. Nanti kan semakin banyak anakan. Nah, seperti ini tumbuh baru. Nah, itu lama-lama menjadi besar, akarnya semakin banyak. Nah, ini akar ini di belakang sini tuh, di belakang sini itu banyak. Jadi walaupun ini ada filter dari sabut pohon aren, terus dari dakon, itu sebelum air terjun ke sini, air keluar, itu disaring juga oleh akar dari ini nih, tumbuhan paku, suplir, dan tumbuhan-tumbuhan yang lain yang saat ini belum tumbuh karena baru saya potong ya. Saya barukan lagi supaya jauh lebih banyak cabangnya. Nah, ini nih seperti ini nanti nah ini nih, ini sama dengan yang ini. Nah, ini nanti tumbuhnya itu lebih bagus, itu ada bunganya berwarna putih. Jadi proses dalam pembuatan vegetasi alami di apiari memang cukup makan waktu ya, tapi itulah kepuasannya ketika sudah menjadi bentuk
tumbuhan lebat akan semakin menambah alaminya di dalam apiari. Nah seperti ini juga. Nah ini akarnya, ini akar tadinya ke sini nih, ke dalam tanah. Saya tarik, saya sengaja bisa konsentrasikan dulu di sini. Nanti kan tumbuh setelah nanti banyak panjang-panjang, saya tarik, nanti saya arahkan ke sini, ke arah yang disatukan atau ke arah sini, supaya nanti bisa terkonsentrasi di air terjun yang ini, si akar yang dari sini. Nanti saya sengaja tarik ke sini, terus nanti ke arah sini. Itu prosesnya lumayan memakan waktu yang lama, karena tumbuhnya akar-akar yang baru seperti ini itu tidak sebentar. Nah, tapi ya itu yang namanya hobi. Saya yakin banyak orang-orang yang sangat paham dengan hobi ketika semua melalui proses yang panjang itu akan terasa tingginya kepuasan ketika kita sudah melihat semua tumbuhan itu atau apapun itu, hobi sudah sangat maksimal. Ini salah satu tumbuhan melati air. Saya cabut, saya tanam di sini. Nanti akarnya itu juga banyak, jauh lebih banyak ini. Nanti batu-batu seperti ini nanti tertutup oleh akar ini, akar dari melati air juga. Intinya saya ingin melihat semua tampak lebih alami. Contoh ini kan semen ya. Nanti kalau udah tertutup oleh akar, tidak akan melihat lagi semen yang menonjol. Itu akan terlihat jauh lebih alami. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang hobi akuatik ya, ataupun apiari, sebenarnya itu saling berkaitan erat antara akuatik dengan apiari, karena dalam apiari itu butuh air, karena air sumber kehidupan. Ilmu dari akuatik bisa diterapkan dalam apiari. Untuk salah satu bentuk pengaplikasian akuatik di apiari ya ini kolam yang ada air air terjunnya, ada ikan-ikannya. Ini kan lebih ke arah akuatiknya. Terus bagaimana membuat air itu semakin jernih, alami, tanpa kita terlalu banyak membuat filter yang jauh lebih mahal, tapi jauh lebih alami. Jadi mungkin segitu dulu buat teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya share ke teman-teman bisa bermanfaat, bisa menjadi referensi, bisa menjadi tambahan pengetahuan, karena sekecil apapun ilmu yang dibagikan kepada teman-teman semua itu akan menjadi hal yang bermanfaat. Begitu dulu, terima kasih, sampai jumpa lagi di bahasan yang lain seputaran apiari dan akuatik. Buat semuanya, terima kasih.